Jadi betul. Jadi harus kita melakukan kehati-hatian. Kita harus perlu sekali. Kalau perlu dihitung beberapa kali gitu, karena masalahnya akan mencari dampak untuk ke krisis lingkungan. Ini krisis yang kedua, lingkungan hidup kita. Kalau kita sudah terjadi sekarang pemanasan bumi, ya sudah terjadi dengan kenaikan 1,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius sudah terjadi. Mungkin emisi kita gas termasuk juga CO2, karbon dioksida, dan juga jadi A4 itu gas metan yang dari sampah segala macam terjadi. Kemudian N2O juga, ini juga sudah menjadi masalah untuk lingkungan. Jadi sudah masuk juga kepada gejala lingkungan. Terigu salah satu jenis konsumsi atau jenis yang boleh kita makan, tapi banyak dilarang. Para ahli-ahli gizi, para ahli-ahli kesehatan sangat menegaskan berhenti terigu. Itu satu. Yang kedua, impor beras ini memang menjadi hal yang aneh gitu. Aneh sekali. Terus terang saja banyak orang terdiam. Satu sisi kita punya stok sampai puluhan juta ton, katakan ribuan ton atau sekian juta ton. Tapi kok kita barangnya ada terus berminat. Yang lain-lainnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan, kalau saya mungkin tetap kalau Prof berkenan menangkap keceriwisan saya atau kebawelan saya, kenyinyiran saya. Ini harus diyakinkan juga, Prof, bahwa kita tidak harus makan yang namanya nasi atau beras saja, seolah kalau nggak makan nasi dan nggak yang berupa beras yang dijadikan nasi itu, ya kita nggak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Masumi TV punya satu sesi yang mungkin boleh dibilang surprise. Dan tentu kita akan mengawali dengan menyapa guru kita, sumber belajar kita, sumber informasi kita, yaitu Bapak Profesor Azril Azhari. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan sebuah tema yang mungkin orang akan menganggap sebagai persoalan biasa. Persoalan sederhana, persoalan yang datar-datar saja. Tapi sesungguhnya ini persoalan yang sangat asasi, persoalan yang sangat substansi, persoalan yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Tema pembahasan kita hari ini tentang yang berhubungan dengan masa depan pangan Indonesia. Dulu kita pernah punya masa yang berjaya, di mana kita punya swasembada beras, kita pernah punya negeri yang boleh dibilang orang boleh komplain macam-macam dengan era Orde Baru, tapi nggak ada cerita orang mati kelaparan, ya kan? Sekarang kita dengar orang bisa mati kelaparan di dekat pusat kota, orang bisa nggak dapat makanan, nggak bisa makan di berbagai tempat-tempat yang sebenarnya tidak patut. Tentu masalahnya bukan hanya di situ. Kita akan langsung saja kita mohon berkenan kepada guru kita, sumber belajar kita. Saya Alfian Tanjung yang membersamai pemirsa mendapatkan tugas untuk membersamai guru kita. Saya Alfian Tanjung yang pada posisi ini berada di studio Masumi TV. Posisi saya sebagai salah satu wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah. Entah nyambungnya di mana dengan narasumber, yang jelas hari ini kita akan sampai pada sebuah pembicaraan. Menurut Prof, secara sangat serius, berhubungan dengan ketahanan pangan ini sering jadi obrolan yang dianggap serius oleh yang lain, tetapi yang lain ngomong apaan sih? Nah, bagaimana Prof bisa memberikan pengantar bahwa perhubungan dengan urusan kita tentang pangan dan segala persoalan ini perlu diperdengarkan apa dan bagaimananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Alfian yang
saya hormati, karena awalnya kan harus hormati dulu gitu ya. Kita mulai supaya lebih akrab. Iya, baik. Nah, walaupun beliau ini ustadz ya. Jadi kita sesuai dengan laporan dari Presiden kita sendiri bahwa kita akan mengalami suatu krisis, dimulai dengan krisis ekonomi, tetapi berlanjut juga dengan krisis pangan, dan juga ada krisis energi. Hanya diantaranya itu juga saya akan ceritakan sedikit nanti mengenai adanya suatu krisis masalah lingkungan kita, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah, ini krisis saling terkait, di mana kita diawali dengan suatu krisis ekonomi berawal, namun juga akan menjamah kepada krisis pangan kita. Memang ada beberapa istilah yang dipakai. Ada namanya kedaulatan pangan, ada ketahanan pangan, ada kemandirian pangan. Tapi pada intinya adalah bahwa kita akan menuju kepada kemandirian pangan agar kita bisa bersuasembada dari dalam sendiri. Artinya wilayah Indonesia mampu menyiapkan makanan, pangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pangan? Nah, itu dulu barangkali yang harus kita lihat bahwa pangan itu sebenarnya adalah suatu ikhtiar kita ya, yang bisa kita dapatkan dari pertanian, tapi bisa dari perkebunan, bisa juga dari peternakan, perikanan, maupun dari perairan kita, perikanan laut dan darat. Nah, apabila diproses untuk manusia, itu yang disebut pangan. Ya. Jadi sumber hayati yang berasal dari tadi pertanian, peternakan, perkebunan maupun perikanan maupun perairan, nah itu untuk manusia yang namanya pangan. Tapi kalau untuk binatang bukan pangan, namanya pakan. Nah, itu yang kita berikannya. Jadi dua-duanya bisa bermakna sebenarnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi supaya kita mencapai swasembada? Karena Presiden sudah bicara masalah swasembada itu yang bisa dihasilkan oleh lokal kita sendiri. Kita nggak boleh impor, karena kalau impor kita mungkin akan lebih masalah dan katanya akan menyetop impor. Apa ya? Nah, ini barangkali yang harus kita diskusikan lebih dalam. Kenapa terjadi perlunya impor? Karena ketersediaan kita melalui produksi, jadi produksi itu disebut ketersediaan kita yang kita tanam, tapi juga dengan konsumsi kita. Nah, ini tidak seimbang. Padahal hidup kita kan harus seimbang. Nah, kalau seimbang baru kita aman gitu. Kalau tidak ya impor. Nah, yang saya data yang paling bagus adalah coba kita lihat dulu pada swasembada beras dulu. Di mana sebenarnya tahun 74 kita juga sudah pernah swasembada, tapi beras bukan pangan. Tapi pangan ini that is jadi masalah banyak yang harus kita bicarakan. Perbedaan yang paling tegas apa tuh, Prof? Swasembada pangan dengan swasembada beras itu? Beras salah satu dari pangan. Oh. Karena pangan pokok kita tidak hanya beras. Ya, bisa ketela, ya, bisa yang lain, bisa juga sagu dan sebagainya. Makanan yang Indonesia Timur kita kan itu lebih ke sagu. Nah, kembali lagi kepada ketersediaan kita atau produksi Indonesia terhadap beras untuk sementara kita coba. Tahun 2024 saja kita lihat. Itu kira-kira 30,37 ton beras. Tetapi konsumsinya memang agak di bawah sedikit, yaitu kira-kira 30,34 juta ton beras tahun 2024 sampai 2024 saja. Sebenarnya balan, hanya lebih sedikit saja. Tapi anehnya gap terjadi. Kita harus impor untuk persediaan. Itu selalu. Tetapi 2024 import beras kita terbesar selama ini. Yaitu bisa mencapai 4,52 juta ton beras 2024. Padahal konsumsi maupun produksinya hampir balance. Kalau import itu, Prof, dia adalah kebutuhan atau kemauan sih? Menurut temuan Prof tuh, karena kelihatannya menurut saya buat pemirsa ini perbincangan menjadi sangat
sangat apa ya, sangat serius ya menurut saya, karena kelihatannya kok bisa gitu. Kalau saya ingin mengatakan beberapa orang, kalau mungkin ada data statistik Prof ya, disebutlah dalam beberapa forum-forum ilmiah, ada sekitar 17 sampai 19 juta orang Indonesia setiap malam itu kalau dia lapar, dia nggak bisa mau keluar apa, nggak punya uang, buat apa keluar, mau beli apa, dia nggak ada uang. Hanya satu sisi secara ekonomi kesulitan, di sisi lain kok juga terjadi di beberapa kesempatan. Di saat para petani panen, misalnya panen sayur-sayuran, lalu bisa datang sayuran yang sama diimpor dengan jumlah yang berlipat-lipat. Garam juga diimpor. Garam juga. Nah, makanya nih pertanyaan soal impor itu, apakah dia kebutuhan atau kemauan? Atau sebetulnya bagaimana? Karena kelihatannya krisis ini menjadi sesuatu yang tidak dibicarakan atau kurang diseriusi, karena sesungguhnya ini masalah yang benar-benar menimbulkan kemarahan luas ya, atau mungkin ada yang nggak mau ngurus beginian, nanti kalau saya begini saya nggak dapat untung nih, kan begitu. Atau gimana Prof duduk persoalannya dengan krisis ini dan soal impor tadi dan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pangan ini? Ya, sebenarnya kalau dari segi hitungan hasil ya, produksi maupun konsumsi, dia kan balance. Tetapi pemerintah itu tidak bisa membiarkan itu, harus ada namanya persediaan cadangan. Nah, cadangan inilah yang harus diimpor tadi, melebihi. Tapi anehnya adalah selama Indonesia kita itu ini suatu impor yang terbesar, di mana kita sebenarnya sudah balance ya untuk persediaan. Nah, hanya persediaan ini larinya kemana? Ini yang barangkali yang jadi masalah. Yang tadi, apakah sampai dengan 4,52 juta ton beras ini yang sebenarnya yang jadi problem di kita. Nah, apakah peningkatan produksi beras ini bisa kita lakukan? Sebenarnya bisa. Nah, Menteri Pertanian sudah mencoba mengusahakan, tentu dari perintah dari Presiden, meningkatkan untuk, dia kan dua, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi agak sedikit sudah optimum, artinya semua teknologi pupuk segala macam, mesin, alat, mesin pertanian sudah dijalankan. Nah, itu dengan intensifikasi, tapi sekarang dilaksanakan dengan ekstensifikasi untuk beras, di mana menanam di luar Jawa. Karena Jawa ini, kenapa Jawa? Jawa karena tanahnya itu cukup bagus, sehingga tanaman irigasi juga bagus, Bali juga bagus dengan sistem subaknya. Nah, tetapi di luar, khususnya untuk Papua maupun Kalimantan, ini kan daerah marginal yang sulit untuk ditanam untuk padi. Tapi namun ini menjadi program pemerintah, termasuk Sumatera juga, untuk kita menambahkan ekstensifikasi, yaitu sebanyak kurang lebih 3 juta hektar yang akan kita laksanakan. Permasalahannya adalah apakah ini cocok atau tidak. Nah, ini sebenarnya. Kemudian siapa yang mau nanam? Petani kita kan sudah terbatas. Kebanyakan intensifikasi kita kan di Jawa, dan ini di luar. Nah, inilah yang barangkali menjadi yang disebut dengan food estate segala macam, itu yang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Ya, oke saja. Hanya permasalahannya, kalau kita lihat Kalimantan Tengah, khususnya termasuk Kalimantan seluruhnya, itu kan sebagian besar itu tanahnya kan tanah marginal. Kenapa marginal? Tuhan Maha Kaya, dia memberikan suatu keuntungan tanahnya itu yang disebut dengan gambut. Di mana gambut itu seperti tanah yang seperti spun, dimana kalau hujan dia nyerap air, tapi kalau kering dia memberikan air. Nah, kalau spunnya dihilangkan, dibuat irigasi untuk pengairan, kalau hujan dia jadi banjir, kalau kering dia menjadi kerontang. Jadi struktur tanah akan jadi rusak. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sejauh berapa banyak tanah kita yang marginal tadi akan semakin parah. Jadi konsep gambut ini berarti Prof perlu menjadi satu hal yang dikasih sinyal dong kepada Menteri Pertanian ya. Jangan sembrono gitu mengambil kebijakan yang akhirnya kita kan mendengar bahwa beliau akan melakukan tindakan tertentu 3 juta yang mengabaikan gambut tadi, yang akhirnya ini buat pemirsa semua nih, sebelum diteruskan kita juga ingin memposisikan bahwa beliau ini membuat saya
menghitung-hitung pertanyaan nih, karena beliau pernah jadi rektor Trisakti, beliau juga punya banyak prestasi baik secara akademis maupun secara riset, dan mungkin di sebelah kanan saya ini juga ada beberapa produk yang merupakan karya untuk urusan pangan kita yang memang perlu ada substitusi. Pangan kita tidak bisa sekedar dikeluhkan, ini bisa memberikan bergizi dan berkeseimbangan, mungkin nanti perlu dikasih tahu juga Prof ya. Tapi intinya mungkin rencana untuk melakukan pengolahan 3 juta hektar itu ada baiknya jadi perhatian. Semoga ini juga, siapa tahu gitu Prof, Pak Menteri Pertanian kita sambil duduk-duduk nonton TV Mas Umi gitu kan ya. Begitu dia bisa dengar. Mudah-mudahan ini kan jadi, dan juga Presiden barangkali sampai kepada Pak Presiden, sehingga oh ya berarti ini harus jangan sampai nanti jadi sesalan ketika seperti kasus food estate kan juga kan begitu. Iya. Saya sempat dengar dalam sebuah wawancara. Kami tinggal di kampung ini, kami ngerti jenis tanah kami. Kenapa ditanamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanah yang ada di sini? Akhirnya kan dari padi jadi karet. Nah, kan juga kan begitu ya Prof. Nah, mudah-mudahan Prof bisa menginikan, karena yang 3 juta hektar ini kan sangat luas, dan kalau dia bisa ditanami sesuatu yang bisa menjadi sumber sumber hayati atau sumber pangan segala macam. Silahkan Prof. Ya. Jadi betul. Jadi harus kita melakukan kehati-hatian, kita harus perlu sekali. Kalau perlu dihitung beberapa kali gitu, karena masalahnya akan mencari dampak untuk ke krisis lingkungan. Ini krisis yang kedua. Lingkungan hidup kita. Kalau kita sudah terjadi sekarang pemanasan bumi ya, sudah terjadi dengan kenaikan 1,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius sudah terjadi. Mungkin emisi kita gas termasuk juga CO2, karbon dioksida, dan juga jadi A4 itu gas metan yang dari sampah segala macam terjadi. Kemudian N2O juga, ini juga sudah menjadi masalah untuk lingkungan. Jadi sudah masuk juga kepada gejala lingkungan. Nah, ini harus hati-hati untuk Indonesia yang kita daerah tropis ya, di mana kaya. Nah, harusnya berbarengan dengan 3 juta, itu jangan langsung 3 juta, kalaupun mau ya, bertahaplah. Tetapi harus diusahakan yang lain untuk meningkatkan produktivitas, antara lain bukan hanya intensifikasi saja, tapi pengurangan kehilangan atau susut panen dan processing. Kehilangan kita cukup tinggi. Nah, inilah susut panen kita itu 20%, kurang lebih kehilangan. Kurangin saja 5%, itu sudah meningkatkan produksi. Kenapa nggak ini dijalankan? Dan kerjaannya nggak terlalu repot. Nah, alat alsinnya, alat pertanian, alat mesin pertanian itu yang dipakai untuk, sekarang kan kita gabah dipanen itu kan dengan tradisional sekali. Nah, kalau yang diberikan alat, nah ini akan membantu sekali harusnya. Nah, dengan 20% kehilangan ya, kita kehilangan seperempatnya saja, ini sudah menaikkan produksi kita. Yang kedua, kenapa tidak gunakan pupuk organik, jangan pupuk anorganik. Nah, ini pupuk anorganik ini bahaya. Jadi menggunakan NPK, kembali lagi kepada struktur tanah kita. Dengan intensifikasi yang tinggi, dia akan menjadi kerusakan lahan itu sendiri. Nah, ini sudah terjadi di daerah Jawa. Contoh, kalau dia hujan tadi, dia akan banjir. Kenapa? Tidak bisa menyerap airnya, dia flat jadinya. Jadi running waternya di atas saja. Tidak bisa menyerap ke dalam. Tapi begitu kering, tidak ada hujan, kemarau, panjang, pecah-pecah. Coba kita lihat di daerah. Sudah terjadi nggak di kampung? Nah, kemudian Bang Fian ini kampungnya, coba lihat itu sudah terjadi nggak di daerahnya, itu pecah-pecah kalau hujan banjir. Kita lihat aja laporan sekarang. Katanya iklimnya sudah ekstrim. Saya rasa bukan hanya ekstrim sudah dulu juga sudah terjadi juga ya, kenaikannya ya. Tapi sebenarnya daya dukung lahannya yang sangat sudah tidak terkurang. Jadi bukan hanya ekstensifikasi saja, tapi harusnya berbarengan. Nah, kalau ini bisa, kita kan mencari balance. Berapa sih sebenarnya dengan kenaikan pupuk saja, pupuk organik saja? Kenapa saya apakan organik ini? Kita nggak usah impor pupuk lagi. Pakai pupuk organik itu adalah dari sampah. Kita kan banyak sampah sekarang.
Kenapa nggak bikin pupuk organik dari sampah? Siapa yang mengolahnya? Itu mikroba, namanya thermophilus microbes. Dia bisa menjadi pupuk dan bisa kita jual ke luar. Waduh, mahal sekali pupuk organik untuk bunga. Kalau dipakai di luar negeri itu khusus untuk sayuran, vegetables, dan juga untuk bunga-bungaan juga. Ini sangat bagus sekali. Dan ini yang bagusnya adalah memperbaiki struktur tanah. Yang tadi struktur tanah sudah berkurang karena pupuknya ini, sekarang dengan pupuk anorganik ini dia akan menjaga tadi. Nah, ini yang harus dijaga. Baru kalau mau ekstensifikasi, coba cari kalau kita mau belajar. Tapi kan kita sudah tahun zamannya mulai dari presiden yang lalu ya, kalau nggak salah Nustowo juga udah mulai dengan Pertamina melakukan rice farming namanya dulu. Nah, sekarang dilanjutkan, kan sudah ada pengalaman kita di mana kegagalan itu sangat tinggi sekali. Dan bukan kegagalan yang saya maksudkan, dan bagus dampaknya terhadap lingkungan kita, terhadap manusia, itu yang jadi masalah. Nah, ini kita harus hati-hati sekali. Akhirnya jadi impor jadi besar itu ya karena industri jadi masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa tidak tadi diversifikasi atau penganekaragaman konsumsi pangan kita. Bukan hanya dari beras. Jadi pangan bukan hanya beras. Nah, yang saya sarankan adalah sagu. Kenapa sagu? Nah, ini contohnya tadi sudah disampaikan. Ini sagu ini produk yang sudah saya buat. Nah, itu barangnya ada ya. Ini barangkali sagu. Ini kemudian ini dibuat dari mie. Ini bisa jadi beras. Jadi untuk makanan staple food kita, makanan pokok. Kita buat. Dan keuntungannya apa, kelebihannya? Satu, dia ini healthy food. Dia gluten free. Sedangkan terigu itu dia gluten sehingga lambung kita rusak. Dan dia ini hasil riset saya yang terbaru adalah bisa mengobati penyakit autoimun, yaitu probiotik. Dari prebiotik saya fermentedkan menjadi probiotik dan bisa mengobati penyakit, mudah-mudahan secara teori betul. Sekarang lagi uji klinis, yaitu untuk mengobati autoimun sama diabetes. Nah, ini Masya Allah. Jadi bukan hanya untuk Indonesia, ini suatu masa depan kita yang akan datang. Dan jumlah. Coba bayangkan ini tidak pernah dibudidayakan nih, Bang Alfian. Kalau agrikultur beras, kita budidaya sesuai harus ada irigasi segala. Ini nggak perlu. Ini hanya Tuhan yang menumbuhkannya, menyesuaikan dengan tadi tanah gambut tadi. Jadi menstabilkan lahannya itu dengan tanah gambut. Nah, itu tumbuhlah yang disebut dengan sagu tadi. Dan dia juga ini ya, produksinya besar ya, Ustaz? Sangat besar. Per hektar itu kurang lebih antara 20 sampai 40 ton. Katakan ambil tengah 30 ton per hektar. Kalau 1 juta hektar saja menjadi berapa itu kan? Nah, jadi kalau konsumsi orang ya makan per kapita per tahun itu katakanlah 100 kilo, diambil untuk namanya starch, patinya. Nah, jadi artinya 200 per 1 juta itu bisa 300 juta orang bisa di cover untuk kasih makan. Berarti kapasitas Indonesia 5,539 juta, jadi 5,5 juta hektar, dan tumbuh sendiri secara alamiah. Tuhan sudah memberikan karunia. Dan ini tidak usah budidaya, nggak ada cost lagi. Dan tidak perlu dibudidaya. Saya sudah cobalah tolong ini budidayakan supaya tidak hilang. Ternyata bukan hilang. Makin dipotong dia, makin tumbuh anakannya banyak. 5 kali lipat. Nah, itu kekuasaan Tuhan. Penelitian saya bahwa di daerah Maluku itu bukan hanya tumbuh di tanah gambut, di tanah darat tumbuh sampai 700 meter. Jadi dan kualitasnya cukup bagus. Saya coba diolah. Tapi begini Prof, ya, ini mungkin sebagai orang yang tidak terlalu sering mendengarkan atau membaca persoalan ini, di alam bawah sadar masyarakat kita itu yang namanya makan ya pakai beras. Beras. Ketika dimunculkan tawaran alternatif ini, sepertinya apaan ini? Gitu. Mungkin Prof bisa jelaskan pada masyarakat, pada para pemirsa, sebetulnya ini kan luar biasa ya, ada di aspek kemanfaatannya, aspek gizinya, nilai daya bangun daya tahan stamina tubuh kita dan segala macam. Tapi kelihatannya ada satu persoalan di alam bawah sadar kebanyakan masyarakat kita, kan ini kalimatnya, kalau belum makan nasi gue belum makan gitu. Nah, ini kan jadi hal yang perlu dijelaskan, Prof. Sagu itu dibuat nasi.
Oh gitu. Jadi tepung, sebenarnya bukan tepung ya, starch ya, pati sagu itu sudah saya buat di butiran beras. Jadi masaknya kayak rice cooker. Allah. Mau rasa apa, Bang Alfian kita? Di kampung halamannya Pak, rasa pandan wangi. Kita buatkan pandan wangi. Rasa jasmine, melati. Kita buatkan rasa melati. Rasanya sama. Dan cookies sudah saya buat juga dalam pabrik. Cookiesnya itu keras, tetapi begitu digigit dia hancur dulu. Ini disenangi oleh orang tua, terutama yang giginya udah nggak ada. Nah, dan yang lebih bagus lagi adalah bisa kue basah, jadi kue lapis legit, kue segala. Bahkan saya bikin sate. Nah, jadi aneh, kenapa bisa pakai? Bisa rasa sate tapi dari sagu. Wah, ini untuk orang-orang yang tidak boleh makan daging, ini sangat bagus sekali. Jadi untuk kesehatan sangat. Jadi bikin mie tadi sudah biasa. Dan ini kalau mau lihat ya di Google, Tokopedia bisa pesan. Nah, ini bukan promosi ya, tapi bisa ada, tapi belum ada di toko. Karena masih saya risetkan untuk yang probiotik. Jadi probiotik itu untuk mengobati penyakitnya. Artinya apa? Dari segi ketersediaan sangat banyak, dan dia tidak merusak alam, bahkan menyerap CO2 yang sangat tinggi. Karbon dioksidnya. Jadi untuk metannya juga dia sangat tinggi menyerapnya. Jadi maha kaya Tuhan, saya rasa. Jadi Indonesia yang ingin menjadi garis khatulistiwa atau saya sebut jadi paru-paru dunia bisa terjadi. Bukan hanya memberikan makan food ya untuk medicine saja, tapi juga food untuk everybody for the world. Ya. Jadi ini makanan dunia akan datang. Bayangkan dengan 5 juta saja tadi, dengan 1 juta hektar tanah saja sudah memberi makan 300 juta orang. Penduduk dunia berapa sih? Ya. Tidak ada cerita data 19 juta orang tuh kebingungan, nggak ada yang mau dimakan, nggak ketemu tuh Prof ya. Nah, buat pemirsa ini satu pembicaraan yang menurut saya buat manajemen Masyumi TV perlu mempertimbangkan untuk menghadirkan kembali beliau untuk tema yang mungkin lebih spesifik, karena kelihatannya ini adalah terus terang Prof, menurut hemat saya apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini termasuk hal yang belum cukup familiar dalam pendengaran dan pemahaman masyarakat di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, suka ataupun tidak, generasi kita hari ini generasi yang tidak terbiasa berpikir dengan konsep-konsep ilmiah dan istilah-istilah itu. Emangnya gue pikirin gitu. Ini juga satu situasi yang perlu dipahami. Tapi saya tetap ingin mengajak Prof untuk terus menerangkan apa yang perlu dipahami. Paling tidak ke depan ada situasi yang bisa kita katakanlah kita ambil dengan cuplikan kecil, karena kalau saya tetap ingin mengatakan di negeri ini banyak hal-hal yang antagonis. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipermahal, kenapa dipermurah? Ya kan? Dan saya suka menyebut juga ada lima kejahatan tapi tidak pernah bisa dicari penjahatnya. Gerakan pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penzoliman, pembiaran. Itu berjadi terus-menerus sehingga ketika perbincangan-perbincangan yang seperti ini menjadi sesuatu yang tidak cukup bisa kita kembangkan. Tapi saya sangat percaya Prof masih punya katakanlah pesan-pesan pengantar. Karena ini edisi perdana ya kita berbincang dengan beliau. Dan untuk Prof Azhari mudah-mudahan bisa memaklumi saya lah, karena saya juga terkejut-kejut. Keren betul ya. Kalau cuma dari 1 juta hektar itu bisa memberikan pemenuhan konsumsi buat 300 juta. Sementara yang akan dikelola oleh Bapak Menteri kita kan 3 juta. Berarti kan bisa buat 1 miliar. Jadi buat semenanjung Melayu selesai sudah kan gitu ya. Jadi itu dunia. Oh gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini akan mengurangi, menyetop impor beras automatically. Nah, itu jadi masalah. Kedua, menjadi saingannya terigu. Nah, terigu ini kan bukan tanaman Indonesia. Dia kita impor gandumnya. Mungkin satu saat saya akan bawa mungkin Pak Ustadz, Bang Alfian untuk ke pabrik yang di Priok kita ini. Itu terbesar di dunia pabriknya. Dapat impor gandum dengan fasilitas keringanan pajak segala macam. Kemudian terigunya diekspor lagi. Coba itu. Di Indonesia, kapan kita mau saya bawa? Nah, ini kan berarti mengurangi aspek-aspek yang itu, bisnis hal untuk yang lain. Nah, relakah kita? Nah, ini yang saya takut tuh
mungkin hambatannya di sana, bukan di teknis. Nah, kalau bisa kita mengamati, dan kedua adalah juga mengurangi pekerjaan dokter karena menjadi obat. Nah, ini yang barangkali yang autoimun itu sampai detik ini itu belum ada obatnya, Bang Alfian. Coba sedih saya, waduh, gizinya sudah bagus, segala macam, gluten free, dia GMO ya, genetic modified-nya tidak ya, jadi murni dari tanaman. Dan ini adalah alam yang tidak dibudidayakan. Bayangkan, petani kita nggak perlu budidayakan. Tapi saya menyarankan harus dibudidayakan supaya dia makin berkembang. Sekarang 5,5 juta ton. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi 10 juta ton. Wah, dunia sudah bisa kita... saya nggak tahu akhirat ya. Ini masih bicara dunia. Nah, kita ini kan... benefitnya sangat banyak. Dan juga menjaga alam kita, tanah kita yang sudah marginal akan tetap subur lagi, sehingga paru-paru dunia bisa kita jaga, di mana krisis pangan akan hilang ya, bukan hilang ya, tapi akan kita bisa bantu tuh dunia, tapi juga alam juga, ataupun kenaikan panas bumi sekarang juga dengan ekstrimnya ini mungkin akan berubah lagi. Nah, dimulailah dari kita. Jadi makanya saya anggap Indonesia itu bisa menjadi paru-paru dunia, bukan hanya untuk pangan saja. Nah, ini saya rasa gila kalau seandainya kita bisa manfaat. Tapi banyak orang yang tidak rela. Ini yang saya takutkan. Ya, pemirsa, kelihatannya memang kita tidak mungkin membuat pembahasan ini berselancar terus, bisa ketemu sahur, ketemu buka puasa hari Senin. Tapi paling tidak ada beberapa catatan memang. Kalau saya ingin mengatakan memang hampir di seluruh negara-negara dunia ketiga, Prof, memang para pemimpin-pemimpin... Ada satu lagi, sebelum saya lupa. Saya lupa. Konsumsi beras kita per orang, per kapita itu cukup tinggi. Nah, dengan adanya ini bisa menggunakan. Dunia itu kan kurang lebih 60 kilo ya, per kapita per tahunnya itu. Kita itu kan, kalau menurut hitungan saya itu kira-kira 124. Tapi menurut pemerintah hitungannya 78. Nah, saya nggak tahu ya, kok beda hitungan saya dengan pemerintah. Katanya kapasitas 17, sebenarnya masih 124. Ada yang 200 segala ya, saya nggak sebutkan negaranya. Untuk dunia itu rata-rata 60, bahkan sudah ada yang 50. Malaysia, Singapura itu sudah ke sana arahnya. Kita masih 120, tapi pemerintah klaim ya, menyatakan bahwa kita sudah 70, 78. Ya oke lah kalau itu benar. Tapi hitungan saya sih melebihi. Ini berarti kita menjaga konsumsi itu tidak hanya makan beras saja, nasi saja. Ya, di samping mau bikin roti juga sudah bisa tepungnya, jadi bisa jadi beras, mau jadi mie juga. Mie itu saya anggap kalau bisa Pak Ustadz, sama Bang Alfian kita ini ada 2 orang ini. Enggak apa-apa. Untuk juga hati-hati dengan mie instan kita. Karena itu dari terigu, dia gluten. Orang di luar negeri sudah tidak mau lagi makan bersumber dari terigu karena kurang sehat tadi, karena lambungnya. Nah, ini yang jadi masalah. Saya penelitian bersama-sama para dokter. Jadi untuk gizinya. Jadi kelemahan saya adalah sekarang sedang dalam taraf uji kliniknya. Jadi untuk pasien-pasien, kalau ini berhasil, secara teori sudah, karena saya sudah temukan bakteri, ya sebut mikrobanya. Yeah. Nah, sudah ketemu RS resistant starch type 3-nya sudah ketemu, dan ini mudah-mudahan nanti bisa dilanggengkan dengan hajib patennya. Kalau ini jadi, ini menjadi obat untuk dunia. Pemirsa, sebenarnya memang kalau boleh saya mempertegas, terigu salah satu jenis konsumsi atau jenis yang boleh kita makan, tapi banyak dilarang. Para ahli-ahli gizi, para ahli-ahli kesehatan sangat menegaskan berhenti terigu. Itu satu. Yang kedua, impor beras ini memang menjadi hal yang aneh gitu. Aneh sekali. Terus terang saja banyak orang terdiam. Satu sisi kita punya stok sampai puluhan juta ton, katakan ribuan ton atau sekian juta ton. Tapi kok kita barangnya ada terus berminat. Yang lain-lainnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan, kalau saya mungkin tetap kalau Prof berkenan menangkap keceriwisan saya atau kebawelan saya, kenyinyiran saya, ini harus diyakinkan juga, Prof, bahwa kita tidak harus makan yang namanya nasi atau beras saja, seolah kalau nggak makan nasi dan nggak yang berupa beras, berupa
yang dijadikan nasi itu, ya kita nggak makan, nanti kita jadi kurang gizi, nanti kita nggak pinter, nanti kita nggak kuat, nanti kelihatannya ini masih sangat sama. Dulu pernah di Meksiko ada kasus sosialisasi kompor. Ya, kompor kan kemudian kan dulu ada pengganti daripada kayu bakar. Nah, karena ternyata tim komunikasi kepada publiknya kurang mampu membahasakan yang mudah dicerna oleh masyarakat, itu untuk menggunakan kompor yang pakai sumbu itu, Prof. Dulu kan begitu ya. Itu tertunda hampir 10 tahun. Nah, karena dia menganggap itu apalah gitu. Nah, paling tidak ini memang satu sisi Prof kan basisnya riset, kajian-kajian yang mendalam, dan berbagai hal-hal yang punya rujukan-rujukan akademis. Nah, satu lagi, ini bisa menguntungkan untuk lingkungan, yaitu tadi sampah. Di mana Indonesia begitu kotor, banyak sampah yang tidak terangkut, hampir setiap saat televisi menyebutkan, ini menjadi untung. Kita membutuhkan sampah banyak, yang organik tapi ya, bukan yang anorganik. Itu bisa menjadi, dan itu bisa dijual dan mahal, dan bisa menstabilkan lagi kualitas tanah kita untuk masa depan. Nah, jadi masa depan itu bukan hanya pangan saja, tapi termasuk tanah, termasuk juga atmosfer, lingkungan, climate kita. Nah, dan ini yang jadi masalah adalah negara kita dan bangsa kita. Nah, itu harus kita selamatkan. Ya, saya pikir ada hal yang mungkin bisa kita kerucutkan. Pertama, anggaplah saya kebetulan berhasil berbisik atau berbincang dengan Pak Amran, Pak Menteri Pertanian. Lalu dengan saya bercerita berbagai bla 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 bla, lalu bilang, Saudara Alfian, tolong saya dipertemukan dengan Prof. Hazari. Nah, ketika ini Prof bertemu dengan Pak Menteri Pertanian, Prof akan menyampaikan apa saja untuk hal yang sedang kita bicarakan, sehingga yang 3 juta hektar itu bisa dipertimbangkan, terus juga kita menghentikan konsumsi terigu, kemudian kita menggunakan, karena kalau bicara pupuk kan juga Prof tahu sendiri, pupuk itu kan juga tingkat kerusuhannya cukup banyak kan, antara yang kesulitan, antara yang ditiadakan, antara yang dibatasi, antara yang dihilangkan, antara yang nggak dapat, kalau nggak maksa, nggak gebrak-gebrak meja, itu pupuknya nggak keluar, kan terlalu banyak persoalan. Sekarang dengan secara imajiner, Prof berjumpa dengan Pak Menteri, katakanlah Prof Hazari, saya minta masukan dari Bapak, nih bagaimana menyelesaikan persoalan pangan, persoalan pengelolaan pertanian, persoalan yang berhubungan dengan kementerian saya gitu, karena kementerian yang saya pimpin. Bapak akan katakan apa pada beliau? Satu hal saja yang saya akan sampaikan pada beliau, karena saya juga berasal dari sana dulunya. Jadi mohon jangan rusak alam Indonesia, karena dengan apa yang dikerjakan sekarang itu akan merusak, dan recovery-nya mungkin berapa jutaan tahun yang akan datang bisa terjadi. Dan begitu itu rusak, susah kita. Tuhan sudah menjaga, memberikan kepada kita, kenapa nggak kita pelihara? Kenapa kita tidak manfaatkan? Tapi ini merusak yang tidak mungkin mau jadi mungkin, yaitu membuat sawah dengan ini. Nah, buat irigasinya itu yang jadi masalah, menghilangkan gambut. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Jadi kalaupun mau buat, bikinlah bertahap. Kalaupun mau buat, tapi pasti akan ke sana. Kenapa nggak bikin diversifikasi untuk staple food kita, makanan pokok? Nah, ini jauh lebih bermakna. Kurangi kehilangan atau susut panen kita. Itu cukup besar. 20% loh, Pak. Bang Alfian. 5% aja kurangi, itu produksi udah naik. Dengan pupuk juga akan. Jadi pupuk kita kan semuanya pupuk. Terus terang pupuk kita itu pupuk jadi anorganik. Jadi dibilang pupuk itu kimia, iya. Anorganik kimia, organik juga kimia, tapi kimia yang organik. Nah, ini menyuburkan lahan lagi, jadi tanahnya tuh jadi subur. Nah, mohon jaga tanah tumpah darah kita yang dikarunia Tuhan itu menjaga, tolong dijaga. Itu aja pesan saya. Jangan eksploitasi tinggi demi kita mendapatkan produksi yang kuat, tapi merusak tatanan hidup, quality of life kita. Jadi kalau ini bisa mengarah kepada proses eksekusi, memang layaknya pembahasan ini langsung diperdengarkan kepada Pak Prabowo ya. Saya kira ya. Kalau Pak Karena Prabowo, menjadi kebijakan beliau. Kalau Pak Prabowo katakanlah nih, kita secara imajiner di sini ada beliau, ada Bapak saya kebetulan ini, mungkin bisa diharapkan disampaikan pada beliau agar beliau bisa, karena seingat saya kan beliau juga sangat
Ya, karena beliau kan pernah jadi ketua HKTI. Nah. Saya waktu itu yang mengembangkan kelompok tani. Beliau di HKTI. Makanya saya waktu itu juga mengembangkan yang kita sebut dengan teman-teman, yaitu kelompok pencapir. Masih ingat nggak, Li? Masih. Itu benar. Saya dengan teman-teman mengembangkan kelompok pencapir segala macam, sehingga community base petani itu juga. Yang satu yang saya bilang harus hati-hati adalah yang Menteri sekarang menggarap untuk yang buat farming ataupun apapun namanya ini sekarang itu menerima anak-anak muda bagus, tapi yang dipekerjakan bukan petani. Kita ini selalu menganggap petanilah yang melaksanakan, bukan sebagai pekerja yang digaji. Dia sebagai pengusaha petani. Petani itu pengusaha, tapi pengusaha pertanian. Tapi sekarang mau diubah, anak-anak muda direkrut untuk menggarap yang 3 juta hektar itu menjadi tenaga kerja. That is a problem. Dan itu dengan mengabaikan petani yang ada. Iya. Karena nggak ada orang di sana. Ditambahkan masukkan yang muda-muda. Ini akan timbul masalah sosial yang sangat besar. Tatanan yang sudah kami buat dengan kelompok tani, kontak tani. Nah, itu Pak Presiden sudah tahu deh, apa KTI kan kita mengembangkan itu, ini akan jadi hancur. Karena pertanian itu bukan perusahaan itu milik petani itu yang perusahaan. Ini bahaya, saya anggap Pak Bang Alfian. Tolong difikirkan, saya rasa mudah-mudahan sampai ke Presiden ini harus hati-hati, karena petani ya petanilah, petani ya pengusaha. Baik pemirsa, kita mungkin akan mencoba meminta kepada Prof. Azhari bagaimana pemahaman situasional ini bisa menjadi cepat dan mengalami akselerasi pengkabaran. Kira-kira fungsi-fungsi tokoh-tokoh publik seperti para ustadz, para ulama, dan tokoh-tokoh yang tergerak di kegiatan kesehatannya seperti di Posyandu, para ibu-ibu PKK, ibu-ibu bapak-bapak, dan Pak RT, Pak RW. Karena kelihatannya mengharapkan adanya polisi dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik itu, pertama entah kapan dibuatnya, mungkin raw inputnya bagaimana, pembahasan bagaimana Prof, agar ini bisa menjadi kesadaran yang juga tidak menunggu top down ya, tapi dia juga merupakan sebuah kesadaran kolektif yang bisa menjadi bottom up, sehingga dia bisa ketemu. Satu sisi kan kita ingin juga apa yang kita bincangkan ini disimak dengan baik oleh Pak Amran, oleh Pak Fadlizon yang mungkin nanti bisa ngobrol dengan Pak Prabowo. Satu solusinya, community base. Iya. Jadi segala pembangunan kita, apalagi pertanian, harus berdasarkan community base. Jadi berbasis kepada masyarakat itu sendiri. Dia yang merancang, dia yang terlibat, dia yang monitoring, dia yang mengevaluasi. Dalam perbincangan ini yang namanya wakil rakyat kok kelihatannya nggak bisa diajak ngomong nih ya Prof. Gimana? Nyangkutnya di mana nih? DPRD, anggota DPRD, DPR RI, DPD. Mungkin namanya harus kita ubah barangkali. Oh gitu. Dewan Perwakilan Partai barangkali. Karena bukan rakyat. Luar biasa. Ya, buat pemirsa dan para pemimpin partai ini bisa dipahami bahwa ini bukan kemarahan, ini bukan sinisme, bukan sarkasme, tapi memang kita terheran-heran sebetulnya orang-orang yang ada di legislatif itu dia mewakili rakyat atau mewakili oligarki, ya, mewakili rakyat atau mewakili mafia, itu terus terang serius. Betul. Karena kasus-kasus impor ini kan juga di backup oleh mereka, dan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan. Dan masalah ini sudah terjadi juga dari dulu. Kok nggak dipelajari? Iya. Dan ini sudah terjadi. Tapi kok nggak kita hayati? Kenapa nggak kita carikan solusinya? Yang sampaikan agak sedikit tanpa tedeng aling-aling, karena sudah tidak mungkin lagi kita biarkan gitu. Jadi wakil rakyat kita ya, cobalah terjunlah ke bawah, lihat tuh bagaimana kehidupan petani kita. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di petani, di nelayan. Lebih parah. Kenapa? Nelayan itu siapa yang punya kapalnya? Itu lebih parah lagi. Lagi sekarang dihadang oleh nian pagar bambu ya. Nggak bisa lagi dia melaut ya. Nah, itu saya sedih. Saya coba ikut dengan nelayan, menangkapnya, pulangnya kemana. Terus saya tidur di rumahnya. Nah, ini that is a
big problem. Masih lumayan petani kita, masih lumayan pekerja buruh kita, tapi lebih parah adalah di nelayan. Gitu. Nah, ini yang barangkali yang juga menjadi, ya jadi masalah mungkin bertambah terus nih Pak Ustadz. Baik, pemirsa, kita ingin coba meminta kepada Prof. Azhari sebagai bentuk closing statement, mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu dipertegas sehingga perbincangan kita tentang soal pangan, kedaulatan pangan, soal ketepatan yang di pangan, ya kan gitu ya. Ini kan kelihatannya kita merasa makan kenyang, tapi tahu-tahu ragam penyakit dari yang namanya cancer ini kan sebabnya kan kalau kata agama itu kan makanan yang dikonsumsi itu halalan thayyibah kan gitu kan. Baik. Nah, yang halal menurut hukum syariatnya, yang benar menurut hukum ini kan, hukum gizinya, hukum kesehatannya, keseimbangannya segala macam. Bagaimana Prof untuk kita sudahi sementara ini, mudah-mudahan Prof lain kesempatan masih bisa hadir ya. Insya Allah. Nah, kita beri kesempatan terserah poinnya mau 3, mau 5, mau 7. Apa nih menurut Prof secara closing statement, poin-poin yang harus diperhatikan sehingga ke depan kita menjadikan bahwa negeri ini tetap optimis, bahwa Indonesia tetap punya kita, tidak akan kita serahkan kepada siapapun, walaupun kita agak was-was sebetulnya ya, karena keadaannya tidak baik-baik saja. Silakan Prof, untuk urusan pangan, untuk kedaulatan pangan, untuk katakanlah buat pemirsa saya juga tegas ini ya. Nanti silakan nanti Pak Ustadz coba dengan air panas, bagaimana rasanya? Buatan saya promosiin, kabarin nanti ya. Baik Prof, silakan Prof sebagai closing statement. Jadi sebenarnya masalah ini sudah diketahui secara umum, tapi banyak orang yang tidak mau tahu. Nah, itu aja yang barangkali yang harus kita sadar, bahwa negara Indonesia ini negara kaya, semuanya ada, tapi harus kita. Jadi kalau kita sasarkan tadi bukan hanya sekadar alam Indonesia itu harus dijaga tadi, tanamannya juga, makanan juga ada di sekitar sana, tapi juga makanan yang kita ciptakan, karena makanan sagu ini adalah makanan utama di Papua dan di Maluku. Mungkin pernah makan papeda? Belum ya? Sudah. Mungkin orang sudah aja. Orang itu dari sagu. Nah, kita udah sering makanan sagu yang sagon, ada juga sagu. Itu biasa kita makanan. Kenapa enggak ini yang diapakan? Dan saya sudah bisa bikin jadi beras. Jadi masalah seperti itu. Dan ini adalah di samping tadi tanamannya itu bisa hidup dengan alam tanpa dibudidayakan. Mana ada tanaman yang tanpa dibudidayakan? Coba. Ini tumbuh sendiri, Tuhan yang tumbuhkannya. Kita nggak dipelihara. Bayangkan. Ya. Dan dia berkali lipat daripada beras. Memang, ya mungkin secara teknis kita akan diskusikan lebih lanjut. Tapi ini semua sudah ada. Sebab ada. Healthy food, kita jalankan sehingga sehat. Jadi orang Indonesia itu harusnya sehat semua. Di mana orang-orang Papua pernah dulu main bola kan kalah Australia ya, gara-gara makan sagu. Nah, ini barangkali yang bagus healthy food. Sekarang satu hal lagi yang menjadi terakhir adalah bahwa makanan yang kita coba explore ini, sagu ini adalah bisa menjadi medicine untuk obat. Allah. Nah, itu yang barangkali dunia menunggu. Saya sudah dipesan oleh orang Australia, saya belum saya lakukan. Tolong kirim kepada kami yang probiotik. Ya, kalau yang gluten free kami sudah tahu kitanya. Tapi yang probiotik bisa mengobati autoimun. Nah, ini kami butuhkan gitu. Wah, kalau semua kirim gimana ya? Ini saya masih pikir warga negara Indonesia duluan, Bro. Ya, baik pemirsa, kita mempertegas bahwa pertemuan hari ini boleh dibilang pertemuan perdana, tentu banyak bagian-bagian yang belum sempat kita dalami. Perlu dipahami Prof. Azhari ini usianya sudah dekat dengan 80 tahun. Tapi kalau penampakannya seperti 42 tahun ya. Ini buat pemirsa luar biasa, dan saya jadi agak tersipu malu bahwa ternyata selisih saya dengan beliau cukup besar, hampir 30 tahun usia saya berselisih dalam konteks lebih tua beliau. Sekali lagi saya Alfian Tanjung dari Masumi TV dengan posisi saya hari ini sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Dakwah. Barusan kita sama menyimak pengarahan atau penjelasan atau pemaparan yang sebenarnya kita dengan begini rasanya perlu tanyakan kepada tim manajemen atau admin. Bagusnya ini ada semacam tanya jawab ya Prof ya. Tanya jawab, mungkin petani-petani yang di pelosok itu mau bertanya mereka, gimana gini ya.
Mungkin nanti jadi pesan untuk Bapak pimpinan di pimpinan pusat Mas Umi. Untuk hari ini kita cukupkan, dan sekali lagi pemirsa, kita telah mendapatkan satu inspirasi, mendapatkan informasi, motivasi dari seorang guru besar Profesor Dr. Azhari, yang beliau akan tentu bersedia untuk hadir karena beliau juga punya akar emosional dan historis dengan Mas Umi. Sekian dari saya, Alfian Tanjung, bersama beliau. Terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.